Terus pas wawancaranya nanya, aku tuh kayak, hah? Apa? Apa Pak? Boleh ulangi lagi? Jadi kalau kamu jawabnya bohong, nah muncul tuh dia tiba-tiba. Nah untuk tipsnya ya, tanya dulu dong sama diri sendiri gitu. Aku maunya kemana sih gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya para pejuang LPDP. Di kesempatan kali ini kita akan berbincang-bincang ya mengenai per LPDP-an. Oke. Nah, tapi sebelum itu kita kenalan dulu ya. Nah, karena ada pepatah tak kenal maka tak sayang kan. Oke. Perkenalkan saya Sugeng Sungkono, merupakan awardee LPDP Institut Teknologi Bandung, jurusannya Magister Matematika. Nah, di sini saya kedatangan tamu kan. Nah, kita akan kenalan nih. Kenalan dulu kan sama tamu kita. Oke, Kak Laura ya namanya. Tapi silahkan Kak, kenalan dulu. Wah, udah dikenalin. Iya dong. Oke, halo teman-teman semua. Perkenalkan nama aku Laura Nur Sapitri. Bisa dipanggil Laura atau Ara atau Ra. Pokoknya senyamannya aja gitu. Baiklah, aku merupakan mahasiswa S2 dari jurusan kimia. Pada kesempatan kali ini, aku ngikutin bincang-bincang ya? Bincang-bincang ya? Ya, interview lah. Interview lah ya. Kita lagi tes interview. Betul. Dari Kak Sugeng. Oke, nah, tapi kita itu akan bahas apa sih Kak sebenarnya? Ini tadi kan award di LPDP ya? Iya, jadi berarti kita bahasnya LPDP dong. Betul, ide bagus ya. Nah, berarti di sini saya sudah memiliki banyak banget nih pertanyaan buat kakaknya nih. Itu siapa yang nitip, Mas? Subscriber saya. Oke. Serius? Oke, yang pertama Kak. Kakaknya YouTubers ya? Bisa jadi Kak. Widih, aku masuk tulis aja Sugeng Sungkono ya di YouTube. Sip. Oke. Nah, pertanyaan pertama nih Kak. Jadi apa sih beasiswa LPDP itu Kak? Pengen tahu deh. Beasiswa LPDP ya? Oke, sebelum kita masuk ke penjelasan yang lebih rinci, LPDP itu sendiri apa? LPDP kepanjangannya adalah Lembaga Pengelola Dana Pendidikan. Jadi beasiswa LPDP itu merupakan sebuah beasiswa di bawah naungan Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang disediakan untuk putra-putri terbaik bangsa yang mana ingin melakukan pendidikannya yang lebih tinggi lagi ke S2 atau S3 baik dalam negeri maupun di luar negeri. Gitu Kak. Oke, mantap ya. Berarti nanti dari beasiswa ini kan akan memberikan kayak bantuan lah ya, itu fasilitas lah ya. Nah, itu fasilitas dari LPDP untuk kita sebagai awardee itu apa aja sih Kak? Saya pengen tahu nih. Oke, fasilitasnya itu berupa dana ya Kak ya. Jadi dana yang kita dapatkan itu yang pertama ada dana pendaftaran pada saat kakak mendaftar LPDP itu bisa dirembes biasanya. Kemudian ada dana bulanan. Ya, dana bulanan. Kemudian ada dana tunjangan buku. Nah, itu selama itu dapatnya 2 kali karena dapatnya itu setahun sekali Kak. Berarti yang S2 2 kali ya? Iya, 2 kali. Jadi kakak bisa memanfaatin dana itu dengan sebaik mungkin lah gitu ya. Itu biasanya di awal atau di akhir? Itu di awal tahun Kak, untuk dana tunjangan bukunya. Kemudian ada dana asuransi. Kalau misalnya kakak punya asuransi atau nanti misalnya ada kecelakaan atau apa gitu. Nah, itu bisa ditanggung oleh LPDP. Berarti kalau misalnya saya punya nih BPJS gitu, ditanggung juga? Iya. Wah, mantep ya. Mantep banget kan. Kemudian ada dana keberangkatan, kayak transportasi gitu Kak. Misalnya daerah kakak ini jauh ya dari mana? Dari Papua. Terus pengen ke ITB gitu. Itu ongkosnya dibayarin. Wow. Pesawat itu? Iya, dibayarin. Wow, mantap. Tapi itu dibayarinnya cuman pas awal kita kuliah sama selesai kuliah nanti gitu Kak. Hanya 2 kali sih. Oh gitu. Tapi lumayan kan ya? Iyalah. Kemudian bagi yang ingin melanjut dokter gitu Kak, itu ada namanya dana tunjangan bagi keluarga. Kalau udah nikah. Nah, ada juga ya? Iya, ada.
Nah kalau kakak pengen S3 itu nikah dulu deh. Nikah dulu kayaknya. Yang lebih banyak. Bagus. Betul. Kemudian ada apa lagi ya? Ada dana publikasi. Publikasi itu kalau misalkan di ITB ya, kan S2 sama S3 itu lulusnya itu wajib publikasi gitu. Oh iya benar-benar. Nah nanti kakak bisa klaim dana publikasi jurnal kakak. Itu nominalnya lumayan banget tau kak. Bisa buat nabung nikah. Mantap. Mungkin itu aja kak untuk dananya. Oke. Kurang lebihnya full dibiayain. Oh intinya dibiayain full ya kak ya. Oke. Biaya hidup juga kan? Tentunya. Iya dong, biaya hidup tadi kan biaya udah. Hidup. Oh ya aku lupa ada satu lagi biaya kedatangan. Misalkan kakak kuliahnya di TB nih, beda kota kan. Misalnya kota kakak di mana? Kakak di mana kotanya? Cirebon. Nanti kalau kakak baru datang ke sini dapat biaya kedatangan juga namanya. Beda sama transportasi. Beda dong. Oke. Keren kan? Nah, berarti kita lanjutkan nih. Ada pertanyaan ketiga ini tentang jenis-jenis beasiswa LPDP itu. Oh, jenisnya. Jadi ada apa aja sih jenisnya, Kak? Oke. Nah, dari jenisnya itu sendiri itu kurang lebih ada 3, Kak. Yang pertama itu namanya beasiswa LPDP untuk reguler. Nah, itu tuh untuk umum. Jadi dari kalangan manapun itu bisa banget ikutin. Nah, yang kedua itu ada beasiswa afirmasi. Nah, afirmasi ini bagi yang misalnya disabilitas gitu, Kak. Kemudian ada yang daerah afirmasi. Iya, ada daerah afirmasi. Itu bisa banget. Sama apa? Sama Prasejahtera ya? Nah ya, Prasejahtera. Saya pernah dengar tuh. Kakak juga ada denger ya berarti? Iya, Prasejahtera ya berarti. Masuk ke afirmasi. Masuk ke afirmasi. Kemudian yang terakhir itu ada targeted. Nah, targeted ini untuk khusus bagi orang yang bekerja di pemerintahan gitu Kak. Misalnya CPNS atau TNI, Polri. Nah, kemudian ada yang bekerja di kewirausahaan juga. Oh iya benar, itu targeted ya. Iya. Nah, jadi ya teman-teman kalau misalnya ada di golongan yang mana, daftarnya ke sana, gitu kan ya? Iya. Nah, jadi sesuaikan dengan kitanya ada di mana gitu ya. Tapi itu berarti kan semuanya bisa ikut ya berarti? Iya, bisa ikut berarti. Oke. Terus Kak, nih tadi kan jenis-jenis nih. Kalau skema dari beasiswa LPDP itu kayak gimana sih? Kayak skemanya itu kayak gimana sih? Skema apa nih? Skema pendaftaran atau ya di jalurnya itu jalur kayak awalnya ada ya, apa gitu. Oke. Paham. Jadi skemanya itu yang pertama jelas kita harus daftar dulu dong. Nah, jadi daftar ini tuh bisa daftar dulu ke link website LPDP resmi. Nah, di sana nanti kita disuruh milih tuh kalau nggak salah itu tuh ada 2 jenis. Ada yang dengan LOA atau tanpa LOA. Oh iya. LOA itu apa sih? Apa itu Kak? Nah, LOA tuh kayak letter of accepted gitu. Kayak kita udah punya bukti kalau udah diterima di sebuah universitas. Nah, jadi teman-teman bisa kayak jalur yang tanpa LOA-nya dulu, maksudnya daftar beasiswanya dulu. Nah, nanti baru daftar si universitasnya gitu. Bisa juga daftar dulu ke universitasnya, dapatin LOA-nya, baru ngikutin si beasiswanya. Apa gitu, sih Kak bedanya itu? Kalau misalnya aku nih daftarnya kayak misalnya nggak bisa nih daftar univ dulu, aku mau LPDP dulu deh. Oh, mau fokus LPDP dulu gitu. Nah, jadi ada kekurangan sama kelebihannya juga. Kalau misalkan dia pakai LOA, itu kelebihannya gini Kak, misalnya kakak udah lulus nih seleksi administrasi, nanti kakak bisa langsung loncat ke seleksi wawancaranya tanpa seleksi bakat skolastiknya. Oh gitu ya. Ya, bakat skolastik itu sama kayak tes TPA, CPNS, yang kayak isian gitu Kak. Nah kemudian kalau misalkan kakak nggak punya LOA gitu, lanjut ke beasiswanya aja gitu kan, LOA-nya menyusul. Nah itu kakak harus mengikuti serangkaian bakat skolastik tadi. Jadi kakak full mengikutin tahap-tahapan tesnya gitu Kak. Berarti ada tahap-tahapannya? Coba Kak tadi jelasin lebih rincinya. Jadi tahapannya itu yang pertama seleksi administrasi. Nah nanti di sini itu yang diseleksi mulai dari berkas teman-teman, misalnya ada ijazah, transkrip nilai, kemudian surat rekomendasi, kemudian ada TOEFL, yang terakhir itu ada esai, kemudian ada isian CV gitu. Nah kalau misalkan teman-teman udah lulus di tahapan ini, lanjut ke bakat skolastik. Berarti itu yang
Itu yang tanpa Tanpa LOA. LOA, oke. Nah, kemudian kalau udah lulus ke bakat skolastik, lanjut ke wawancaranya. Nah, wawancara ini merupakan tes terakhir yang menentukan teman-teman itu diterima atau enggaknya, gitu Kak. Oke. Nah, berarti sekarang nih, di intinya saya ingin tahu nih, Nah, apa? fun fact dari kakak nih. Story-nya gimana nih? Gimana bisa dapetin beasiswa LPDP ini nih? Ada nggak bisa yang cerita ini? Jadi sebenarnya ya Kak, ini tuh aku lulus yang kedua. Oh, jadi percobaan pertama gagal Kak? Iya, aku gagal diwawancara. Menarik tuh. Coba Kak, beritahu nih teman-teman. Beritahu nih ya. Iya dong. Jadi aku daftarnya itu pas aku kan tamat nih, terus aku nyiapin berkas-berkasnya kayak TOEFL, surat rekomendasi dan sebagainya. Kemudian aku kerja dulu, aku kerja dulu ngajar gitu Kak. Habis itu aku coba nih ikut LPDP gitu, karena aku juga tahu infonya dari pembimbing aku juga gitu kan, dari dosen-dosen aku disuruh kayak coba deh gitu. Nah jadi aku pernah ikut tahap 1 itu di tahun 2022. 2022 ya, tahap 1 ya? Iya, tahap 1. Nah, pas aku ikut itu kan aku udah lolos tuh administrasinya. Kemudian bakat skolastiknya juga udah. Baru diwawancara tuh. Nah, jadi ini pengalaman lucu ya. Nah, boleh. Ini kayaknya ini sebenarnya kesalahannya dari aku sendiri sih. Jadi waktu itu kan rumah aku tuh dekat jalan ya. Oke. Jadi rame banget gitu kan, kayak suara mobil. Bising gitu ya. Ya Bising lah pokoknya. Jadi waktu itu aku nggak pakai handset Kak. Waduh. Sih, ini serius. Jadi aku nggak pakai handset kan, terus aku wawancara lewat laptop waktu itu. Terus pas pewawancaranya nanya, aku tuh kayak, hah, apa? Apa Pak? Boleh ulangi lagi? Wah. Boleh ulangi lagi? Sumpah, itu Kak. Sampai bapaknya bilang gini, kamu besok-besok kalau wawancara jangan gini lagi ya gitu. Aku udah kayak, wah udah pasti nih aku gak lolos gitu. Karena emang gak denger gitu, jadi aku minta diulangi beberapa kali pertanyaannya gitu. Itu satu. Kemudian aku pernah ditanya tuh kayak misalnya kalau misalkan kamu udah lulus, kamu mau kerja di mana gitu ada kan. itu ya? Iya, so aku bilang aku pengen lanjut ke universitas asal aku. Kalau misalkan nggak diterima, di mana? Mau di ITB katanya gitu. Kan aku ngambilnya ITB waktu itu. So aku bilang, aku tuh kayak ragu-ragu gitu jawabnya. Terus aku bilang kayak, kalau ITB kayaknya nggak mungkin deh Pak gitu. Kenapa nggak mungkin gitu? Mungkin dari sana udah kena minusnya gitu kan. Akunya nggak percaya diri gitu sama jawaban aku sendiri. Itu sih Kak lucunya. Terus aku ikut yang tahap 2. Nah tahap 2 ini lucu banget. Tapi aku kayak nggak nyangka aja gitu. Kayak bapaknya toleransi. Aku nggak tahu sih tahap 2 ini. Nah pas wawancara, kan aku awal ngomong ya kayak ngadap ke depan. Cuman emang mata aku kemana-mana waktu itu. Ya aku nggak tahu kan. Terus bapaknya bilang gini pas awal-awal, Kak katanya. Kok Kak kasih? Apa katanya? Mbak katanya. Kalau bisa matanya fokus ya ke kamera. Kayak lihat contekan gak sih disangkanya kan? Ya padahal enggak itu Kak. Gitu. Padahal aku kayak emang lagi mikir jawaban kita gitu loh. Terus setelah itu aku pure fokus banget ke kamera sampai nggak berkedip sama sekali. Iya. Nah itu sih pengalaman aku. Jadi menurut aku ya kalau lagi wawancara itu sebaiknya kita fokus ke satu titik, satu kamera gitu. Dan matanya jangan kemana-mana. Itu juga menjadi nilai. Kemudian apalagi ya? Kita tuh harus menjadi diri sendiri gitu Kak. Sama jawaban kita tuh harus sesuai sama yang di esai dan di CV gitu. Jangan kemana-mana jawabannya. Dan juga kalau misalnya ditanyanya ini, nah kan harus jawabnya ya ini jawabannya. Jangan ditambahin, ya jangan kemana-mana gitu Kak. Oke Kak. Menarik ya. Nah ini jadi pembelajaran sih Kak. Jadi misalnya udah tes wawancara nih. Kita harus siapkan tempat yang ini gitu. Iya benar. Tempatnya yang kondusif misalnya kan. Jangan sampai yang ada suara bising-bising kayak gitu. Bener. Nah itu buat teman-teman ya. Nah Kak ada lagi nih pertanyaannya ya. Nah berarti Kak di persyaratan seleksi administrasi nih. Nah, menurut Kak Laura itu yang paling harus kita siapin banget nih yang mana sih Kak? Kalau menurut aku sih
TOEFL sih ya. TOEFL ya, oh iya. Bener. Karena ya bagi teman-teman yang mungkin baru belajar bahasa Inggris atau yang cuma tahu pronounnya aja tapi nggak tahu grammarnya gitu, itu kan agak susah. Nah TOEFL itu kalau misalkan udah disediain TOEFL, nah kalian nanti mikirnya nanti aja kayak esai gitu, itu kan bisa dipelajari sendiri atau ngikutin kayak webinar gitu yang gratis, cara menulis esai gimana. Oh iya. Gitu. Ada juga gimana cara belajar tes skolastiknya, apa aja soalnya. Nah itu biasanya aku kemarin kayak ngikutin yang di Instagram. Nah jadi ada kayak yang bikin webinar gitu yang mau ngikutin tes belajarnya. Cuman di sana aku yang ngikutin wawancaranya doang, tapi aku dapat file bakat skolastiknya, jadi aku belajar dari sana Kak. Oh gitu ya. Jadi intinya maksudnya TOEFL sih. TOEFL itu kuncinya ya. Kalau karena skor kan misalnya berapa nih? Reguler 500 ya, misalnya. Ya kalau nggak memenuhi itu, mau esainya sebagus apapun bisa kan? Bisa lanjut kan. Nah, kalau TOEFL-nya udah memenuhi ya tinggal selanjutnya esainya gitu Kak. TOEFL sih. Oke, bagus Kak. Terus Kak ada lagi nih. Berarti untuk esai nih, esai besok LPDP. Dari Kak Laura ini gimana nih menyiapkannya? Apakah sejak misalnya 3 bulan yang lalu, 2 bulan yang lalu gitu, atau memang mepet gitu? Ada saran Kak? Kalau menurut aku itu sebelum bagusnya ya, sebulan sebelum pendaftarannya dibuka gitu. Maksudnya tuh sebelum pendaftaran dibuka, esai kita tuh udah setidaknya udah setengah lah jalannya gitu. Tapi kalau aku kemarin itu aku 2 minggu sebelum daftar. Itu udah jadi atau baru jadi nih? Baru jadi. Tapi serius itu tuh sebenarnya tergantung kita juga ya. Kalau misalkan biasanya itu Kak, kalau mepet-mepet itu, the power of kepepet itu biasanya keluar semua imajinasi gitu Kak. Tapi sebaiknya jangan diikutin ya. Bagusnya sebulan sebelum pendaftaran itu dibuka gitu. Karena siapa tahu kita pengen nanyain solusi juga nih sama teman-teman gitu kan. Ini gimana esai aku udah bagus atau belum gitu. Harus juga ke teman-teman teman-teman yang udah berpengalaman atau webinar gitu bisa. Oke Kak. Nah, berarti di sini Kak tadi ada esai di seleksi administrasi. Nah, tadi ada juga Kakak itu nyebut ini nih. Apa? Kayak biodata gitu loh. Nah, itu gimana? Cara isinya atau gimana sih? Dikasih waktu berapa lama? Di pendaftarannya ya? Pendaftarannya. Nah, jadi teman-teman pendaftaran dari beasiswa LPDP itu kan setahun buka 2 kali. Nah, jadi kalau nggak salah, kalau misalkan untuk pendaftaran administrasi itu jaraknya sebulanan sebelum CV itu di submit gitu. Jadi teman-teman bisa ngisi antara rentang sebulan itu. Jadi di sana ada biodata diri, kemudian apalagi ya, kayak kelebihan, kekurangan itu juga ada sih. Kemudian ada pengalaman organisasi, terus pengalaman akademik, ada nilai akademiknya berapa gitu Kak. Jadi bisa dilihat dulu sebelum submit gitu. Soalnya jaraknya jauh kan ya, cuma 1 bulan gitu. 1 bulan ya jauh. untuk mengisinya. Jadi nanti kita isi tuh. Oke Kak, administrasi udah beres nih, tadi udah dibahas ya. Nah, tadi kan Kakak udah bilang katanya Kakak itu yang non LOE ya daftarnya kan, berarti mengikuti tes bakat skolastik. Itu kayak gimana sih Kak? Ada tips dan triknya nggak kira-kira? Tipsnya supaya bisa lulus gitu, nggak gagal. Iya dong. Nah, jadi kalau aku kemarin itu aku beli buku. Iya, beli buku untuk TPA judulnya, untuk tes TPA waktu itu. Nah, ternyata pas aku udah bahas bukunya, itu tuh nggak sesusah itu soalnya gitu loh. Aku takut itu tuh nggak bakal masuk di pada saat kita TBS gitu kan. Nah, setelah itu aku ngikutin serangkaian webinar yang ada di Instagram Kak. Aku cari-cari itu kan infonya. Terus di Telegram juga, bagi yang punya Telegram itu bisa banget join ke grupnya LPDP. Itu banyak banget info-info. Nah, jadi aku ikut kan waktu itu.
Terus aku ikutnya yang wawancara waktu itu, tapi aku dapat bonusnya, bonus soal-soal TPA tadi gitu. Dan pas aku cek, itu tuh soal-soalnya emang yang apa ya, kayak yang lumayan susah lah ya gitu. Jadi aku belajar 2 minggu sebelum aku tes, dan itu aku emang fokus belajar, aku bahas satu-satu soal. Dan alhamdulillah hasilnya yang soal yang aku bahas itu, misalnya ada yang kayak aritmatika yang logika gitu loh Kak. Nah itu kan lumayan susah ya. Kalau kita belajar terus menerus, misalnya sehari aku belajar dari siang sampai sore gitu, fokus banget gitu. Fokus itu ya? Iya serius itu. Itu kita udah paham trik-triknya gitu, untuk ngejawab soalnya gimana. Dan menurut aku jadi lumayan gampang gitu loh Kak, walaupun soalnya kelihatan susah gitu. Karena terbiasa aja ngebahas soal. Oh terbiasa ya, berarti teman-teman kalau tips dari Kak Ra ini ya, kita panggilnya Ra ya. Iya, boleh. Nah itu berarti harus sering mengerjakan soal TBS, mau gak mau, karena TBS itu kan ngerjain soal nih. Kalau kita apalagi jarang gitu, misalnya aku dari bahasa Inggris nih, gak bisa matematika, ya harus terjun ke sana dulu ya. Oke Kak, nah berarti di sini nih, ini pasti pertanyaan yang paling banyak diminati nih. Apa? Tips wawancara Kak. Oh. Ada nggak Kak tipsnya nih? Tips supaya lolos wawancara. Iya gitu, persiapannya kayak gimana sih? Ini dari pengalaman aku aja ya. Iya dong. Jadi sebenarnya ya, wawancara itu tergantung kita, dan yang paling penting itu tergantung siapa sih yang mewawancarai kamu. Nah, jadi setiap wawancara itu beda-beda. Ada yang pas nanya itu judes banget Kak, ada yang santuy, ada yang kayak kayak pendengar yang baik gitu, ada yang cuek aja. Nah tergantung sih. Ada berapa Kak orangnya? Oh orangnya, oke. Ini kita bocorin aja. Iya kasih tahu, gak apa-apa itu doang. Ada 3. Oke, lanjut Kak. Ada 3. Jadi singkat aku, yang pertama tuh yang fokus akademik, yang kedua fokus ke di luar akademik. Nah yang 3 ini nih yang bahaya nih, itu kayak psikolognya gitu. Jadi kalau kamu jawabnya bohong, nah muncul tuh dia tiba-tiba kayak bener itu gitu. Gitu ya. Iya. Kelihatan ya. Kelihatan gitu. Jadi jujur dan jadi diri sendiri. Jadi tipsnya aku kemarin ini aku juga nggak paham ya, mungkin karena aku belajar dari wawancara sebelumnya. Jadi aku emang pas wawancara itu pertama aku fokus ke kamera gitu Kak. Nah kemudian kita jangan ngomong dulu sebelum disuruh gitu. Kan yang pertama yang opening pasti si pewawancaranya ya. Nah habis itu kalau misalkan kita disuruh memperkenalkan diri, itu tuh perkenalkan dirinya sesingkat dan sejelas mungkin. Jadi jangan bertele-tele lah ya. Jangan pas memperkenalkan kakak udah jawab, saya mau penelitian ini. Bener-bener. Nah itu nggak usah. Jadi harus sesuai dengan apa yang ditanyakan ya sebetulnya. Iya sesuai dengan apa yang ditanyakan aja, dan jangan berlebihan gitu. Kadang mereka juga kayak mumet gitu loh dengernya, aduh banyak banget gitu. BTW kakak latihan berapa kali sih wawancara sebelum realnya nih? Ini sumpah ya, aku nggak bohong. Aku tuh nggak ada latihan wawancara. Wow. Jadi 2 hari sebelum wawancara yang terakhir ini, aku cuma lihat YouTube tips bagaimana cara wawancara yang baik gitu. Jadi tipsnya itu yang pertama fokus kan. Kemudian yang kedua, kamu tuh harus hafal CV sama essay kamu. Oh iya, karena nanti kita jawab yang sesuai itu ya. Iya, intinya jangan hafal sih, memahami apa yang kamu tulis sendiri gitu. Masa kita yang nulis kita nggak paham gitu kan. Nah kemudian apa lagi ya? Nah ini, setelah wawancara itu bagusnya opening sih dari kita. Tapi singkat aja, misalnya gini, baiklah Bapak, Ibu, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya harap saya bisa menjadi bagian dari salah satu award di LPDP. Kalau ada kurang, saya mohon maaf, dan terima kasih untuk saran-saran yang telah diberikan, gitu. Kayak singkat aja. Itu kayak closing statement ya? Iya, singkat aja. Kakak gitu tadi ya? Iya, aku kayak gitu sih. Berarti tadi kakak nggak latihan ya, kayak itu menarik sih. Tapi gini, di luar sana mungkin ada yang
ikutan mock up kayak gitu. Itu gimana Kak? Apakah itu tuh dibutuhin gak sih? Dibutuhin banget sih. Tapi pas aku wawancara pertama, itu aku ikut mock up. Oh ikut. Cuman tergantung lembaganya ya. Cuman yang mock up aku ini pertanyaannya tuh yang simple aja dan juga waktunya nggak terlalu lama Kak. Jadi mungkin bagi teman-teman yang ingin lebih prepare gitu kan, nah kalian bisa ngikutin mock up. Nah itu biasanya di lembaga atau instansi tertentu menyediakan ya Kak. Misalnya di Instagram. Nah ini kita bongkar aja ya LPDP gitu, LPDP ITB. Nah itu juga sedang mempersiapkan mock up bagi teman-teman yang ingin belajar wawancara gitu kan. Jadi bisa join ya? Iya bisa banget, apalagi yang lagi ongoing LPDP gitu. Oke Kak, nih ada 2 pertanyaan terakhir nih. Ya, apa tuh? Jangan deg-degan ya. Aduh, deg-degan nih. Soalnya ini menarik sih. Nah, jadi pertanyaannya adalah tips ya, gimana sih untuk mencari jurusan dan PTN yang kita tuju nih nanti di LPDP? Ada nggak sih tipsnya Kak? Kasih tahu deh. Oke, tips untuk mencari ya? Ada yang bingung Kak. Aku jurusannya pendidikan matematika. Aku boleh nggak nih linjur? Atau aku apakah harus stay di gitu? Pendidikan matematika misalnya? Sebenarnya itu tuh kayak tergantung pas wawancara ya. Kemudian untuk jurusannya, LPDP itu tidak membatasi kamu mau ke jurusan apa yang sama atau ke jurusan yang berbeda gitu. LPDP tidak membatasi gitu. Nah untuk tipsnya ya tanya dulu dong sama diri sendiri gitu. Aku maunya kemana sih gitu? Atau aku perlu nggak ya linier gitu? Atau keluar jalur gitu loh Kak. Nah untuk menghadapi diterima atau enggaknya itu tergantung kita pas wawancara gitu Kak. Bagaimana cara kita menjawab dan meyakinkan si wawancara itu. Berarti harus punya alasan jelas ya? Iya jelas alasannya. Misalnya apa ya? Misalnya kakak dari matematika, kakak pengen ke bisnis gitu kan. Apa sih alasannya? Ya mungkin kakak lebih ingin mengembangkan bisnis. Atau kerjanya di bisnis misalnya. Iya misalnya kerja di bisnis. Gitu, itu kan jelas ya alasannya. Atau kakak awalnya dari mana? Saya pendidikan matematika. Sekarang? Matematika murni. Nah jadi memang bisa ya teman-teman kita itu lintas jurusan. Misalnya S1-nya pendidikan nih, saya pendidikan matematika, kemudian lanjut di matematika murni. Tapi memang harus ada alasan jelas. Nah waktu itu ya saya bilang gitu kan, ada dorongan dari Kaprodi waktu S1 saya gitu kan, untuk ya kamu bisa nih ke murni gitu karena nanti peluangnya bisa masuk di sini nih jadi dosen kayak gitu. Nah berarti kan itu jelas. Nah udah ada tawaran kayak gitu kan. Nah itu jelas. Kemudian memang saya juga menyukainya itu ya memang di matematika murninya gitu kan. Dan sekarang saya juga sedang mengembangkan YouTube dan YouTube itu ya tentang matematika gitu. Jadi kayak relevan gitu kan. Nah jadi kesana Kak kalau aku. Jadi udah ada dorongan gitu juga ya. Gitu. Tapi benar sih Kak, kayak dari pendidikan ke murni itu mungkin lebih banyak gitu kan peluangnya apalagi dosen gitu. Nah itu betul Kak. Nah itu Kak. Oke. Nah jadi alasannya emang harus jelas gitu ya. Betul. Kalau mau linjur ya. Iya benar. Nah PTN juga tergantung diri kita dong gitu. Aku maunya di mana, terus kita lihat nih di jurusan kita itu kalau misalkan lanjut S2, effort yang paling bagus nih aku lanjutnya kemana sih gitu. Misalnya ke ITB, ITB kita cari dulu kan informasinya. ITB kimianya misalnya, kimianya paling bagus gitu. Mungkin bisa jadi referensi kan lanjutnya ke ITB. Atau mau di luar negeri, boleh banget. Tapi harus siapin IELTS-nya dulu Kak. Nah Kak, terakhir nih. Apa Kak? Aduh. Enggak, ini terakhir. Pengen tahu aja sih. Iya. Soalnya tadi ditanyain, kapan sih beasiswa LPDP itu buka? Misalnya 1 tahun itu berapa kali sih Kak biasanya? Jadi ya teman-teman, sebenarnya kita ini udah hidup di zaman teknologi. Iya. Itu banyak banget ya. Di Instagram itu udah ada resmi itu akun LPDP udah ribuan tuh pengikutnya. Gimana lagi di Google? Websitenya ya. Iya websitenya. Ketik aja LPDP keluar ya semuanya infonya. Terus di Telegram juga. Nah bagi teman-teman yang mungkin malas scroll kali ya, kayak mas ngecek gitu ya. Jadi
LPDP itu setahun bukanya 2 tahap. Oh iya, betul. Ada tahap pertama sama tahap kedua. Nah, biasanya yang tahap awal ini itu rentangnya sekitar di bulan Januari, Februari. Nanti selesainya kapan tuh, Kak? Finalnya gitu. Finalnya biasanya itu Juni, Kak. Kemudian nanti lanjut lagi nih. Nggak lama dari itu lanjut lagi tuh Juli. Biasanya buka lagi tahap 2. Nanti finalnya di November. Nah, kan ada lagi Desember. Nah, itu bisa disiapin buat misalnya ada yang mau intake ke Januari gitu, belajar dulu nih masuk PTN gitu. Oh iya, betul. Tapi bisa ya Kak, misal LPDP nih tahap 1 aku nggak keterima. Terus ikut dari tahap 2 bisa ya? Bisa banget. Bisa banget ya sekarang ya? Iya, aku pernah dengar tahu beritanya. Ada orang yang lulus, kok lulus sih? Tes LPDP 7 kali. Yang ke-7 baru keterima. 7 baru keterima? Itu viral, Kakak nggak tahu beritanya? Tahu sih. Tahu. Ya itu. Berarti LPDP itu tidak membatasi mau berapa kali kamu ikut. Cuman dia membatasi, kalau seingat aku ya, S2 itu maksimalnya 35 tahun, Kak. Oh ya, umurnya ya. Umurnya. Gitu. Oke. Wih, seru nih bincang-bincang tentang LPDP sama Kak Sugeng. Iya, saya juga ini bertemu dengan Kak Laura ya, awardee LPDP yang sangat menginspirasi gitu. Tadi memberikan informasi kepada kita semua. Kakaknya juga. Terima kasih ya Kak ya. Ya. Terima kasih banyak atas waktunya, atas informasi yang diberikan kepada teman-teman. Semoga informasi ini bermanfaat ya Kak. Dan bisa membantu teman-teman untuk persiapan LPDP selanjutnya. Bentar lagi mau buka ya? Iya. Tapi yang ini belum selesai ya? Iya benar. Dan semangat juga ya buat teman-teman yang lagi berjuang nih. Kayaknya ini lagi tes bakat skolastik sih, bulan-bulan skolastik ya. Sekarang lagi tes bakat skolastik. Nah, bagi yang pengen tes kayak belajarnya bingung nih, ini hubungin aja nih. Nih, Kak Sugeng nih, biasanya ngajarin juga ya Kak ya? Iya, di YouTube tinggal ditonton aja. Atau di TikTok ya? Iya, boleh. Sugeng Sungkono gitu. Nanti kita masukin deskripsinya ya. Oke teman-teman, udah beres ya tadi kita bincang-bincangnya terkait LPDP. Nah, semoga yang tadi disampaikan itu bermanfaat untuk teman-teman semua dan bisa membantu persiapan LPDP-nya. Silakan Kak, closing statement-nya barangkali. Apa ya? Mungkin ini aja nih. Sekalian promosi ya. Iya, harus. Baiklah teman-teman, pantau terus bincang-bincang kita di sini bersama Kak Sugeng dan Kak Laura. Pantau terus pokoknya, jangan lupa apa Kak? Subscribe, like and share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.